Kalau bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh adalah bencana pembangunan Indonesia, Iya. haruskah sekarang sudah diberikan status bencana nasional oleh Presiden? Kalau pakai undang-undang terpenuhi. Saya Terpenuhi? waktu saya ngebahas Cianjur, saya ngebahas Jogja dalam podcast saya dengan rekan saya Husnul Maria. Saya sudah melihat bencana-bencana itu bisa menjadi bencana nasional. Sama aja dengan kali ini bencana nasional terpenuhi berdasarkan undang-undang bencana. Buka aja. Gue aja di situ. Tadi kenapa saya bacain dampak kerusakan? Karena itu indikator bahwa ini sudah bencana nasional. Jadi saya sebutin satu persatu kerusakan tadi. Itu menggambarkan sudah bencana nasional. Apalagi dengan ujung pemiskinan massal. Maka bencana nasional. Tapi kan Begitu. Presiden bilang kita masih bisa, terus dia bilang ini statusnya prioritas nasional sih. Ya manipulasi kan bahasanya. Manipulasi bahasanya. Jadi saya khawatir di balik manipulasi bahasa itu ini yang disebut dengan eufemism. Semantiknya semantik eufemism gitu ya. Dalam semantik eufemism itu gitu ya, artinya tidak sesuai antara filsafat, psikologi dan linguistiknya kalau pakai ilmu bahasa gitu ya. Makanya di dalam yang kita lihat adalah sesungguhnya ada konflik kepentingan. Nah, siapa yang sedang dilindungi? Ya, bisa kita lihat siapa gitu. Kalau pakai data Jatam jelas siapa yang sedang dilindungi. Kita bisa misal pakai data Jatam, buka aja data Jatam sudah beredar. Tapi jangan sampai data Jatam itu mendapatkan pembenaran bahwa dengan kasus begini benar karena ada konflik kepentingan dan ada yang dilindungi di balik konflik kepentingan itu. Itu mestinya itu yang mesti dicegah oleh presiden. Bahwa dia memang terbebas. Ulang ya. Ini penting nih. Karena saya ngomong sama Anda dan ini ada di Kompas podcastnya ya. Presiden harus menunjukkan bahwa dia punya terbebas dari kepentingan. Dia memiliki kebebasan kepentingan atas siapapun. Sehingga dia melakukannya sesuai dengan amanat konstitusi. Karena dia mengucapkan sumpah konstitusi. Gitu ngelihatnya. Bagaimana cara Presiden memastikan tidak ada konflik kepentingan? Dia Apa yang tidak harus dia umumkan? dia tidak terkait dengan satu perusahaan apapun yang ada di Singapura, yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, dan bukan cuma presiden, beberapa pejabat juga yang ada di Sumatera Utara atau di Sumatera Barat. Jadi Pak Iksan, Ya. menurut Bapak sendiri, kenapa Presiden ya, pemerintah menolak bantuan asing? Kalau kita lihat ke belakang, waktu tsunami di Aceh, kita menerima bantuan solidaritas dari sejumlah negara dan waktu itu dana hibahnya bahkan sampai sisa. Kenapa kira-kira kita nggak terima kali ini? Padahal Indonesia rajin juga loh memberikan bantuan keluar, Iya. ya kan? Iya. Waktu korban Gaza kita Iya. kirim bantuan. Loh ini Beras ada juga orang dikirim. yes. Iya. Nah ini ada bantuan dan sejumlah pemimpin negara itu bilang kalau diizinkan mereka siap membantu, tapi kalau diizinkan masuk. Dan Presiden kemarin mengatakan saya ditelepon beberapa kepala negara dan saya pastikan Indonesia mampu sendiri. Kenapa sih sampai nggak mau banget dapat bantuan? Jawabannya, itu akan terurai siapa-siapa yang menjadi penyebabnya dan apa yang dibutuhkannya. Dengan begitu akan telanjang siapa yang mengidap konflik kepentingan. Tapi dengan kalimat Presiden yang bilang bahwa kita masih sanggup, kan kita lihat juga kan 60 triliun ya dana yang disiapkan juga untuk bencana. Anda tidak melihat itu masuk akal? 60 triliun itu nggak ada apa-apanya dibanding kerusakan yang terjadi. Iya. Kan udah saya bilang. Iya. 60 triliun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kerusakan yang terjadi. Anda jangan cuma ngelihat kerusakan fisik dong. Anda mesti ngelihat juga kerusakan-kerusakan yang sifatnya intangible damage dong. Kerusakan intangible. Jangan sekedar tangible damage istilahnya. Jangan physical damage. Gitu ya. Tapi Anda juga mesti lihat psychological damage yang terjadi. Psychological damage yang itu berkaitan nanti dengan yang namanya jangka panjang ke depan. Jadi jangka pendek memang kita perlu mengatasi bagaimana dampak dari kerusakan ini misalnya karena penyakit, karena kebutuhan makan, karena kebutuhan perumahan. Sekarang kalau pemerintah memang, sorry to say nih, ini kerjaan Ara Sirait nih. Kalau dia memang mau bicara tentang 3 juta rumah, kasih aja tuh rumah yang rusak. Bangunin di sana sekarang. Pusing tuh, kerjain aja sekarang di sana. Gak usah ngomong tentang yang lain dah, itu aja dulu diberesin. Paling tidak ya 20-30% lah kebutuhan rumah yang rusak itu dibangunkan kembali. Misalnya begitu, bisa nggak? Bisa, alihkan itu. Rumah sakit yang katanya sekarang kita butuh yang namanya kehidupan dengan cek kesehatan sekarang supaya peningkat kualitas. Itu beresin rumah sakit di sana yang rusak. Itu contoh fasilitas kesehatan rusak. Itu contoh pindahkan semuanya ke sana. Rakyat Indonesia setuju nggak? Uang itu saudaranya kok.
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu sama Riau itu saudaranya bangsa Indonesia yang lain. Maka Oke. ketika program-program pemerintah dipindahkan, itu tidak hanya 60 triliun. Gitu, Ilona. Jadi menurut Pak Iksan, Ya, apakah pemerintah nanti bakal tetap konsisten nggak akan terima bantuan dari asing kalau berdasarkan tadi pendapat dari Pak Iksan ini nggak mungkin karena ada konflik kepentingan. saya masuk ke dalam kajian saya lupa nama institusi PBB-nya. Tapi kajian itu menyangkut soal tingkat kecerdasan Indonesia. Saya membukanya pada periode rentang 87 ke 89, 89 ke 94. Asal muasalnya Indonesia punya peringkat pendidikan itu di atas Korea dan Malaysia pada rentang 84, 85. Tapi begitu masuk ke 89, terus bergeser sampai dengan 97, Indonesia langsung dilampaui oleh Malaysia dan Korea. Apa artinya? Ada kesalahan kebijakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan. Apa hubungannya dengan posisi bencana? Ini lebih gila. Ini lebih dahsyat. Ini lebih dahsyat. Itu yang pernah saya sampaikan ke publik ketika saya lupa itu laporan UNICEF atau laporan UNDP gitu ya. Saya lupa, saya ingatnya. Tapi paling tidak bagaimana dunia pendidikan Indonesia diamati sampai akhirnya ambruk gitu ya. Apalagi setelah reformasi dan kemudian kejadian. Nah, kalau pertanyaannya apakah Prabowo Subianto akan bertahan untuk tidak mau tetap menerima? Sekarang persoalan pokoknya, dia menjalankan amanah konstitusi dalam rangka mencerdaskan atau enggak? That's point. Karena ketika masyarakat Indonesia cerdas, dia akan mencari jalannya sendiri mengatasi kesulitan. Itu masyarakat Indonesia. Serius. Serius. Dan itu tidak hanya terjadi di dalam negeri. Hampir rata-rata orang Indonesia yang pergi keluar, dia punya keberanian mengatasi masalahnya sendiri tanpa minta bantuan dari kedutaan besar. Loh iya. Loh iya. Kasusnya namanya Myanmar. Kesulitan kerja sampai akhirnya. Itu kan karena kemauan mencari jalan keluar sendiri atas langkanya pekerjaan di Indonesia sehingga akhirnya mereka tertipu. Betul. Loh, kan negara tidak hadir dalam rangka menyediakan lapangan kerja. Maka mereka mencari pekerjaan di Myanmar lalu mereka langsung jadi korban. Kan begitu ceritanya. Makanya saya bilang, kalau kemudian pemerintah mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat karena dampak bencana, suatu saat akan berdampak pada posisi masyarakat Indonesia akan punya kemampuan sendiri mengatasi hidupnya. Anda bayangkan nggak? Satu pendapat Purbaya Yudi Sadewa. Kenapa Anda bicara hanya pajak? Kemana sumber daya alam hasil kita? Siapa yang menikmati? Kan itu pertanyaan Yudi. Sekarang pertanyaannya, siapa orang terkaya? Siapa yang menikmati sumber daya? Mestinya pemerintah mikir itu jawabannya. Gitu Karena kalau loh. gitu loh waktu tsunami Aceh sudah pun banyak yang gotong royong bantu dana hibahnya juga sisa mungkin sekitar 20 tahun ya waktu itu fisik dan non fisik dibenahi. Kalau tanpa adanya bantuan masuk Saya kira kebutuhan untuk menyelesaikan itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Andai kata, ini kata kuncinya, APBN 2026 melakukan relokasi anggaran. Relokasi anggaran pada kesehatan, relokasi anggaran pada perumahan, relokasi anggaran pada PU, relokasi pada anggaran pada pendidikan, itu harus dibuat gitu ya. Relokasi anggaran pada pertanian untuk segera hidup kembali, relokasi anggaran pada pada perdagangan dan perindustrian sehingga dia berputar kembali. Artinya konsep investasi dan konsumsi dari pemerintah habis-habisan digencot di 4 provinsi tadi. Mungkin agak berkurang di Riau ya, tapi untuk 3 provinsi itu harus digencot habis-habisan. Saya kira ini bisa mengatasi dengan cepat. Saya harus mengatakan sama Anda, dengan model pembangunan berbasis AI sekarang, di mana kontrol bisa dilakukan secara terbuka, bisa terjadi percepatan pembangunan. Karena teknologi luar biasa berkembangnya. Jadi dengan mendayagunakan digitalisasi, dengan mendayagunakan kekuatan AI gitu ya, untuk pembangunan itu lamanya pembangunan bisa diperpendek. Bisa diperpendek. Tetapi tidak ada gunanya pembangunan itu tanpa ada bicara tata ruang lebih dahulu. Tidak ada gunanya Anda bicara percepatan itu tanpa melihat bagaimana sebenarnya orientasi kemanusiaan, orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya,
Yang jelas di 3 provinsi, di 4 provinsi tadi. Gitu. Jadi tidak mungkin Anda menyerahkan 4 provinsi itu pada namanya kekuasaan korporasi. Balik lagi ke tesis itu. Tidak mungkin Anda serahkan itu pada kekuatan korporasi. Misalnya begini, pemilu di mana? Di X. Lihat aja siapa korporasinya. Dia pasti akan main. Pasti yang didukung oleh korporasi itu menang. Itu kejadian di semua provinsi. Gimana ceritanya? Kalau itu terjadi di semua provinsi gitu ya, maka kejadian juga di nasional. Siapa yang bermain korporasi besar-besarnya, domestik sama asing, ya dia yang menentukan. Ya pasti menang. Sampai muncul pertanyaan, jika korporasi tidak ingin menjatuhkan sebuah pemerintahan, jatuh nggak pemerintah tuh? Halo? Ketika korporasi ingin menjatuhkan satu pemerintahan, jatuh nggak pemerintah tuh? Jatuh.